Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat semua ya. Kali ini Kak Putri mau bawain cerita baru yang judulnya Akibat Pasang Susuk. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Buat kalian yang pengen baca langsung kisahnya, ntar linknya Kak Putri tulis di box deskripsi ya. Oke, gak perlu lama-lama, kita langsung OTW ke ceritanya. Pelosok di salah satu perkampungan di Jawa Barat menjadi saksi persekutuan Yani dengan jin. Dia menjalankan praktek pasang susuk untuk pelaris pekerjaannya sebagai penyanyi tradisional di kampung itu. Yani terlahir bukanlah dari kalangan berada. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan kerja saat menjadi salah seorang pekerja proyek di Bilangan, Jakarta. Ketika itu Yani masih berumur 20 tahun. Dan dia mesti menghidupi ibu dan satu adiknya yang masih sekolah. Ibunya bernama Esi dan adiknya bernama Sandi. Ibunya hanya bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja serabutan, tergantung dari warga yang meminta bantuannya. Tak ada penghasilan pasti dari pekerjaan ibunya itu dibanding dengan penghasilan Yani sebagai seorang penyanyi tradisional yang mendapat bayaran lumayan tinggi dari penampilannya dari panggung ke panggung. Bu, ibu diam di rumah aja ya. Biar Yani yang kerja cari uang buat ibu sama Sandi, ucap Yani melihat iba kepada ibunya. Selepas ayahmu gak ada, keluarga ini jadi tanggung jawab ibu, nak, jawab Bu Esi dengan lirih. Tapi ibu udah gak muda lagi. Ibu harus istirahat. Biar Yani yang capek, Bu. Yani bisa kok, kata Yani menatap mata ibunya. Air mata Bu Esi tak terasa mengalir. Situasi yang begitu mengharukan di mana sang anak merasa iba kepada ibunya dan menanggung semua tanggung jawab. Ibu Esi memeluk Yani tanda keterpaksaan menyetujui keinginan anaknya itu. Yani memang berbakat di bidang tarik suara. Bahkan, dia pernah meraih juara 1 perlombaan bernyanyi yang diselenggarakan di kampungnya. Bakat Yani tercium oleh pemilik grup tembang yang bernama Opik, yang memang saat itu sedang membutuhkan vokalis karena vokalis lama memilih untuk pensiun dini dengan alasan mengikuti suaminya tinggal di Kalimantan. Akhirnya, Yani bergabung dengan grup tembang itu, keliling-keliling kampung untuk memenuhi undangan manggung di setiap acara pernikahan atau event pentas seni biasa. Semenjak Yani bergabung, grup tembang itu semakin laris dan laku keras, diundang kemana-mana karena semua pengundang terkesima dengan suara indah Yani. Akibatnya berimbas kepada penghasilan Yani yang lumayan dapat menutupi kebutuhan ekonomi keluarganya, dari mulai membayar tagihan listrik sampai membiayai sekolah Sandi, bahkan lebih. Kerjamu bagus, Yan, saya suka. Barusan saya dapat telepon, minggu depan kita dapat undangan ke acara nikahan di Tasik Kota. Kamu siap-siap ya, ucap Opik memuji Yani yang baru turun dari panggung acara HUT salah satu perusahaan dengan sorak-sorai penonton yang memuji Yani. Iya, Yani akan persiapkan semuanya, jawab Yani dengan senyum sumringahnya. Yani selalu menyambut baik semua undangan yang dia terima. Karena dengan begitu, dia merasa berhasil bertanggung jawab atas keluarganya. Sampai di acara undangan pernikahan di Tasik Kota, Yani manggung seperti biasanya, membawakan lagu-lagu yang membuat semua tamu undangan terkesima dibuatnya. Bertahun-tahun dia alami masa seperti itu, sampai suatu ketika ujian bagi grup tembangnya datang. Opik harus bercerai dengan istrinya dikarenakan istrinya curiga Opik ada main dengan Yani. Opik memang selalu mendekati Yani jika sehabis manggung, dan mungkin itu yang menjadi alasan sang istri menceraikan Opik.